sampean, aku kan bilang gitu. Terus cowoknya itu nggak apa-apa, nggak usah diambil ke rumahku, nanti tak antarin ke mana gitu, janjian di mana gitu. Dia bilang gitu, Miss. Ya udah, kesepakatan ya. Terus aku bilang gini, Mbak, besok kalau kamu udah sadar, nggak apa-apa, sampean ambil lagi motornya, sementara motor biar ke rumahku. Akan gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya udah, Miss, jarak 1 minggu itu aku ya udah tenang. Terus dia bilang gitu, Mbak, saya nggak terima, saudaranya itu kan apa ya, leasing gitu ya, Miss, debt collector gitu ya, Miss. Terus dia bilang gini, ya udah tak ambil, enak aja, uang hampir 20 juta diminta, di ini dirampas, kami itu perampasan. Ya udah tak ambil. Loh Mas, aku tuh udah sepakat sama adik sampean, aku nggak ngambil. Nah kalau besok apa dia udah sadar ya biar diambil lagi motornya, Mas. Aku terus kamu itu udah putus urat malunya digini-gini. Wah sakit, Miss. Terus ya udah ambil, enggak aku enggak sebentar, mau. gitu. sebentar, saya potong. Ya, Miss. Saya nggak tahu jalan ceritanya. Maaf kalau saya salah menghakimi ya. Tapi bagi saya siapa sih kamu ini? Saya merasa bahwa kamu itu lucu banget. Satu, kamu hanya seorang teman saja, nggak perlu mengontrol orang temanmu jadi apa. Dan kamu salah dari awal. Seseorang yang lagi ribut sama suaminya, kamu nyuruh dia untuk mencari pelampiasan di media sosial. Itu saya tidak setuju. Orang lagi ribut sama suaminya, dia harus tenang dulu, tepuk dada, tanya selera. Kemungkinan besar bukan salah suami, juga bukan salah istri, tapi miscommunication. Ini pertama. Kedua, sampean terlalu ikut campur, selalu mengingatkan orang. Dan itu yang kamu inginkan kan? Di awal kamu yang memberikan saran untuk pacaran sama orang di luar sana, deket dengan orang luar sana. Terus kamu ikut campur lagi. Masalah keuangan kamu ikut campur lagi. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Aku itu cipet kok, Miss. Apa nangis sama suaminya aku diminta itu. Ngapain? Kalau kamu bukan sebentar, bukan kapasitas kamu, berhenti. Kamu siapa? Tidak semua orang wajib kamu tolong. Kapasitasmu sebagai apa? Ya, Miss. Kamu itu siapa? Kamu terlalu kepo dalam kehidupan orang lain. Mendengarkan curhatan, jika tidak mampu diblok. Karena tidak semua orang bisa mendengarkan curhatan. Pertama. Kedua, curhatan itu adalah sampah, air mata, dan energi negatif. Saat kamu jibek, solusimu akan membuat orang terluka dan hancur. Faham? Kamu kepo. Saya minta maaf. Ada salah satu artis yang ada di Indonesia, karena deket sama temennya selama 5 tahun, dia merasa tahu segalanya dan dia merasa berhak ikut campur masalah orang lain. Kowe iki sapa? Faham maksud saya? Jangan jadi pahlawan. Jangan ikut campur masalah orang lain. Itu nyata-nyata loh, kamu ikut campur masalah orang lain. Itu nyata banget loh. Kamu itu ikut campur terlalu. Dan saya tidak butuh cerita full itu. Kenapa? Kamu kepo. Tidak seharusnya. Izin loh Mbak. Itu nyata-nyata kamu sepil orangnya, keluarganya. Berarti kan kamu memang kepo. Benar-benar kepo. Saya kemarin buat konten yang dimana saya katakan bahwa ada orang punya utang, gayanya petentang-petenteng. Saya nggak sepil dia loh. Saya nggak tahu loh. Itu ada orang cowok dari Taiwan tiba-tiba merasa. Padahal yang saya sindir itu orang Hong Kong yang pinjem uang saya. Ngerti nggak? Tapi yang rumongso cowok yang ada di mantan Taiwan. Orang itu bekerja di Taiwan, dia udah pulang Indonesia. Saya nggak tahu kenapa dia yang baperan. Padahal yang saya sindir itu orang yang punya utang sama saya. Dia sampai sekarang itu hilang. Tapi yang baperan orang lain. Lah kan ya lucu toh. Apalagi sampean bener-bener ada di sana, Dok. Jangan ikut campur. Iya, Miss. Aku itu kasihan, Miss. Kasihan tidak ikut campur. Kasihan bukan urusanmu. Miskin pun bukan urusanmu. Mijuni ingatkan sama kamu. Saya itu kemarin buat konten. Saya itu nyindir orang yang punya utang saya yang saat ini di Indonesia petentang-petenteng. Yang balesin SMS saya, yang balesin VT saya adalah cowok yang ada di Taiwan. Dan dia bilang sudah disaur lek wani Renio. Saya tidak ngobrolin dia, paham nggak Mas Ogo? Kamu jangan ikut campur, terserah dia. Dia miskin bukan urusanmu.
Apa hubungannya? Kalau dia miskin, hubungannya sama kamu apa? Emangnya kalau dia lain kali mati di sana, jenazahnya kamu yang akan ambil? Enggak juga. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Kepo. Hentikan. Kepo Miss, saya Miss. Enggak boleh. Enggak boleh. Membantu semampunya dan sekuatnya. Membantu di tempat yang benar. Jika kamu membantu di tempat yang salah, maka kamu yang akan dipersalahkan walaupun kamu benar. Suaminya itu bukan suami asli Miss. Ora usah ngurus, ora usah ngurus. Saya kita takoi. Kalau ini orang mati, jenazahnya kamu yang akan makamkan? Enggak Miss. Jangan ikut campur. Kamu yang akan bawa pulang jenazahnya? Oh Miss, terus Jawab pertanyaan saya. Saat dia meninggal, apakah kamu yang akan mengurus jenazahnya? enggak juga Miss. Ngapain kamu ikut campur? Nah, Miss. Stop. Ikut campur masalah orang. Oke Miss. Berhenti. Terus gini Miss ya, itu motor itu kan akhirnya diambil Miss sama. Ora usah ngurusi, itu urusane keluargane. Stop. Sudah stop. Enggak diambil di rumahku Miss. Ya kan karena uang dia. Saat itu Kan uang dia. Terus ngapain? ambil BPKB itu. Iya bener. Terus gini, ambil BPKB itu tanpa sepengetahuan anak saya. Ya makanya ojo kepo, ora usah ngurusi donyane wong. Makanya jangan kepo. Iya Miss. Miss. Kowe yang karepmu nulung. Kowe iki sapa? Kan saya tadi nanya satu. Emangnya kalau dia meninggal dunia, kamu yang akan merawat jenazahnya? Ngapain sepeda motor ada di kamu? Paham? Karena dia nggak mau nerusin, katanya nggak mau nerusin angsuran. Terus Ya stop lo, kembalikan sama dealer lo. Urusanmu sama kamu apa? Atas nama anak saya, Miss. Ngapain atas namamu? Itu lo bukan uangmu. Ya, karena dia minta tolong ke saya. Mbak, minta tolong bukan saya. urusanmu, Mbak. Bukan urusanmu, sayang. Paham gak sih? Tak kasih tahu ya. Kemarin tuh ada anak titip uang ke aku, tapi aku berupa uang, masih utuh uang itu. Saya akan pamerkan sama kalian. Jadi jangan ikut campur masalah orang. Jangan ikut campur masalah orang. Kowe kira ora perlu ngurusin uang. Ngapain sepeda motor punyanya dia atas nama anakmu? Cekel duitnya kan leren toh? Karena dia minta dikreditkan atas nama anakku gitu loh. Di tempatnya dia itu, dia mungkin gengsi kalau disurvei atau gimana gitu loh, Miss. Ya intinya kalau nolong ya enggak gitu. Itu bukan nolong, sayang. Kamu memanfaatkan. Sepeda motornya tinggi apa dah? Oh, enggak, Miss. Dia yang pakai, Miss. Aku enggak memanfaatkan, Miss. Karena itu balekno BPKB nih, ya wis bene toh, wis dijukuk toh. Wis toh? Iya, BPKB ini dijupuk. Ya wes. BPKB ini dijupuk, tapi gak sepengetahuan anakku gitu loh. Terus namanya anakku itu kok gak bisa gak tanpa sepengetahuan anakku itu gimana caranya? Aku kan gitu. Bisa, itu bisa diganti kok. Anakmu bisa menggagalkan sendiri kok. Bisa menutup. Anakmu kan tahu ambil kredit sepeda motor, dia pasti tahu dong bagaimana caranya menutup BPKB. Gini loh, Miss. Kan dia itu minta dikreditkan motor atas nama anakku. Nah, akhirnya ada masalah itu. Aku kan bilang, jangan bikin rumah di rumahnya orang, tanahnya orang. Nanti kalau iya gimana, ada apa-apanya gimana. Kan gitu tuh, Miss. Tanahmu sendiri, hasil jual pembelianmu sendiri, nggak kamu bikinin rumah tempat